Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pembahasan untuk kali ini adalah part 3 atau bagian ketiga dari sesi 3 atau modul 3 yang berisi clause. Ya. Kita akan membahas mengenai conjunction dan connector. Kita mulai saja. Tujuan instruksional khusus sudah kita bahas, yaitu mengidentifikasi independent clause, dependent clause, noun clause, adverbial clause, dan adjective clause. Kita mulai dengan definisi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan conjunction? Conjunction adalah kata hubung atau kata sambung yang menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Ya. Saya ulangi, conjunction adalah kata hubung atau kata sambung yang menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Sedangkan konektor, ini ada salah sedikit penulisan ya. Konektor itu adalah kata hubung atau kata sambung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain kalau sudah ada titik. Jadi ini sudah ada titiknya ya. Tapi kalau conjunction masih di dalam satu titik. Tapi kalau konektor itu sudah berbeda titiknya. Ya. Umumnya kita menggunakan conjunction karena kita menggunakan apa istilahnya? Menggunakan satu kalimat. Dua kalimat menjadi satu kalimat dalam satu titik itu conjunction. Tapi kalau sudah berbeda titiknya itu menjadi konektor. Ya. Contoh conjunction, he studies English and she studies law. Ini and di sini adalah konjungsi atau conjunction. Sedangkan contoh yang kedua, he studies English, titik. However, he also studies law. Dia belajar bahasa Inggris, titik. Namun, dia juga belajar ilmu hukum. Ini ada kata however, tapi sebelumnya sudah di titik dulu. Maka however di sini disebut konektor. Jelas ya? Jadi perbedaannya adalah konektor itu adalah sebelumnya ada titiknya. Kalau conjunction, ini di dalam kalimat yang belum diakhiri titik. Demikian. Jenis-jenis conjunction itu ada 3. Pertama kita bahas yaitu coordinating conjunction atau conjunction yang menggabungkan. Kata kuncinya adalah menggabungkan ya. Menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Ya. Contoh and, but, or, yet, nor. And itu artinya dan, but artinya tapi, or artinya atau, yet artinya atau juga, nor. Nor itu artinya bukan ya. Tapi ini biasanya dipakai untuk kalimat yang maknanya negatif. Contoh, he studies law and she studies English. Dia belajar hukum dan ia, perempuan, belajar bahasa Inggris. Ya, ini menggabungkan dua kalimat simpel ya, kalimat yang ada subjek sama predikat. Contoh yang kedua, he studies law, but he rarely does. I'm sorry, ini tidak ada dasnya harusnya ya. Ini saya salah tulis. He studies law, but he rarely attends the meeting. Ini kurang S ya. Ini tadinya kalimatnya lain, saya salah coret ini ya. Jadi saya ulangi, he studies law, but he rarely attends the meeting. Ini dasnya kita coret. Dia belajar bahasa Inggris, tapi dia jarang menghadiri tatap muka. Ya. But, pakainya but. Contoh selanjutnya, he doesn't study law, nor he studies English. Dia tidak belajar bahasa Inggris, ataupun dia tidak belajar ilmu hukum, ataupun dia belajar Inggris. Jadi di sini kalau ada nor itu kalimatnya itu bermakna negatif juga akhirnya. Ini sudah didahului oleh yang doesn't di sini maknanya negatif. Yang kalimat kedua karena sudah didahului nor itu maknanya menjadi negatif tanpa ada doesn't lagi. Selanjutnya, correlative conjunction itu artinya adalah menggabungkan dua kalimat berpasangan. Contoh, both bla 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 and bla bla bla. Artinya baik ini maupun itu. Ya. Baik ini maupun, artinya adalah kedua-duanya ini dan itu. Ya. Contoh yang lain, not only bla 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 but also bla bla bla. Tidak hanya ini, tapi juga itu. Ya. Contoh kalimat, both the boy and the girl study law. Duanya yaitu si laki-laki dan si perempuan itu belajar ilmu hukum. Ya, jadi ini
Kedua-duanya itu siapa? The boy and the girl itu ya. Selanjutnya, either bla 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 or bla bla bla. Artinya baik ini maupun itu. Either or itu biasanya berupa pilihan. Ya, berupa pilihan. Contohnya, he will either study law or English. Dia akan belajar salah satu Inggris, dia akan belajar salah satu yaitu hukum atau Inggris. Jadi either or itu memilih ya. He will either, dia akan memilih salah satu, yaitu belajar bahasa Inggris atau hukum. Ya. Whether bla 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 or not bla bla bla. Apakah ini atau itu? Tapi saya tidak akan mencontohkan kalimatnya ya supaya tidak terlalu membingungkan. Selanjutnya, neither bla 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 nor bla bla bla. Artinya bukan ini atau itu. Kalimatnya berarti bermakna negatif. He will, contohnya ya, he will neither study law nor English. Artinya dia tidak akan belajar baik hukum maupun Inggris. Jadi dia tidak akan belajar keduanya. He will neither study law nor English. Ya. Neither nor. Ya. Selanjutnya, subordinating conjunction. Subordinating conjunction itu artinya adalah konjungsi atau kata sambung atau hubung yang mengawali anak kalimat. Ya. Contohnya, as, because, atau since. Ya. As artinya karena, because karena, since karena. Contoh, because she is ill, she can't attend the class. Karena dia sakit, dia tidak bisa menghadiri pelajaran. Ya. Selanjutnya, so atau so that. So itu artinya maka. Ya. So that, begitu bla bla bla, sehingga bla bla bla. Saya akan mau mencontohkan satu saja. He studies hard, so he passes the exam. Dia belajar keras sehingga dia lolos ujian. Although atau though artinya sama, yaitu meskipun. Ya. Contoh, although he studied hard, he didn't pass the exam. Meskipun dia belajar keras, dia tidak lolos ujian. Ya. Selanjutnya, after, before, until, atau while. After itu artinya setelah. Before artinya sebelum. Until artinya sehingga. While ketika. Ini semuanya menunjukkan urutan waktu ya. Contoh, after he studies hard, he is ready for the exam. Setelah dia belajar keras, dia siap untuk ujian. Jadi di sini ada urutan waktunya ya. Kalau dibalik bagaimana? Ya bisa saja. Before he is ready for the exam, he studies hard. Jadi after dan before di sini bisa dibolak-balik ya. Selanjutnya, if, unless, provided, whichever atau whenever. If artinya jika, unless artinya kecuali jika ya. Provided artinya umpamanya atau jika ya. Whichever artinya apapun. Whenever artinya kapanpun. Saya akan mencontohkan satu saja. Unless he studies hard, he can't pass the exam. Kecuali kalau dia belajar keras, dia tidak bisa lolos ujian. Jadi ini unless di sini artinya kecuali. Selanjutnya, cek pemahaman. Mari kita cek pemahaman Anda. Pertama, he is a diligent student, bla bla bla. She is a diligent student too. Dia, laki-laki ya, adalah mahasiswa yang rajin. Iya, mahasiswa perempuan itu juga mahasiswa yang rajin. Disambung dengan apa ini? Ya, and, betul sekali. Selanjutnya, he is a clever student. Bla bla bla, he is lazy. Dia adalah mahasiswa yang pintar, tapi dia malas. Maka di sini memakai but. Mudah sekali ya. Selanjutnya, bla 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 the boy, bla 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 the girl study law. Keduanya, si laki-laki dan si perempuan itu belajar ilmu hukum. Memakai apa ini? But, bla bla bla, and. Oke, sekali. Bla bla bla, you do all the assignments, you will not have better grade.
titik-titik Anda melakukan atau mengerjakan semua tugas, Anda tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Pakai bahasa Indonesia di sini apa harusnya diisi? Kecuali. Kecuali kalau Anda belajar keras atau kecuali kalau Anda mengerjakan semua tugas, Anda tidak bisa mendapatkan nilai yang baik. Unless. Mudah sekali ya. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari yang kita namakan conjunction atau konjungsi. Sekarang kita lanjutkan dengan konektor. Ya. Konektor tadi kita ingat-ingat lagi, definisinya adalah kalau yang namanya conjunction, itu di dalam kalimat yang belum diakhiri titik. Kalau konektor, itu mengawali kalimat setelah titik ya. Setelah titik, ada kalimat baru, nah itu ada konektor. Ya. Jadi perbedaannya itu adalah titiknya itu. Jenis-jenis konektor. Jadi di sini conjunction itu kalau di dalam kalimat sebelum titik, konektor itu kalimat setelah titik. Ya. And di sini conjunction and itu bisa diganti menjadi also, in addition, additionally, moreover, atau furthermore. Also artinya juga, in addition ditambah lagi, additionally ditambah lagi artinya moreover lagi pula, furthermore artinya lebih jauh lagi. Contoh, he is a diligent student, titik. In addition, he is clever. Dia itu mahasiswa yang rajin. Titik. Ditambah lagi, dia itu pintar. Jadi, in addition di sini menggabungkan atau menghubungkan kalimat kedua dengan kalimat pertama yang dipisah dengan titik. Ya, kalau tidak dipisah titik bagaimana? Ya kita memakainya conjunction, jangan memakai konektor ya. Selanjutnya, but. Conjunction but bisa diganti konektor, however, even so, though, nevertheless, nonetheless, still, yet, in contrast, on the other hand, atau on the contrary. Artinya however artinya namun. Even so artinya namun demikian. Though, meskipun. Nevertheless, walaupun demikian. Nonetheless, walaupun demikian. Still, namun. Yet, namun. In contrast, sebaliknya. On the other hand, di lain pihak. On the contrary, di pihak lain atau di lain pihak sama ya. Contoh, he is a diligent student, titik. However, he is lazy. Ia adalah mahasiswa yang rajin, titik. Namun, dia itu malas. Di sini, however, menghubungkan, bukan menggabungkan ya. Menghubungkan kalimat yang kedua ini dengan kalimat yang sebelumnya. Selanjutnya, konjungsi atau conjunction so atau because. Ini sebab dan akibat ya. Because itu karena, so, maka ya. Ini bisa diganti dengan corresponding konektornya di sini. Therefore, thus, consequently, hence, for this reason, as a result, that is why. Therefore artinya maka. Thus juga artinya maka. Consequently artinya akibatnya. Hence artinya juga akibatnya. For this reason artinya karena itu atau karena alasan ini. As a result artinya hasilnya. That is why itu artinya itulah sebabnya. Contoh, he is lazy. Titik. Therefore he has to study hard before exam. Dia itu malas. Titik. Maka dia harus belajar keras sebelum adanya ujian. Therefore di sini menghubungkan kalimat kedua dengan kalimat sebelumnya. Karena dipisah titiknya. Selanjutnya, conjunction so atau di sini so bukan yang sebagai akibat ya, tapi so sebagai perwujudan suatu kemiripan, similarity. Ya. She is so good. Contohnya begitu ya, dia begitu baik. So good. She is so beautiful. Dia begitu cantik. Misalnya ya, ini kan so-nya itu berarti menunjukkan suatu hal yang lebih. Ya. Kalau kita memakai corresponding connector, kita menggunakan similarly atau likewise. Menunjukkan suatu kemiripan. Contoh. He loves playing band. Dia suka bermain band. Titik. Similarly, his sister sings in the band. Ini disambung dengan seperti itu pula, ya. Sama dengan halnya, atau ya kita sambung dengan sama dengan halnya, saudara perempuannya juga bernyanyi di band itu. Jadi mungkin kakak atau saudara laki-lakinya itu nabung drum misalnya, sedangkan penyanyi atau vokalisnya itu adalah saudara perempuan, gitu ya, similarly. Oke ya, jelas. Selanjutnya kita lanjutkan dengan konektor berikutnya. Ya, conjunction before atau artinya sebelum.
kita bisa gantikan dengan konektor beforehand atau sebelumnya. Before this, sebelum ini. First, pertama. Then, kemudian. Next, selanjutnya. Afterwards, selanjutnya. Ya, contoh. He has to finish the paper. Dia harus menyelesaikan makalah ini. Titik. Beforehand, sebelumnya, he has to study the instruction. Sebelumnya dia harus memahami instruksi-instruksinya. Jadi beforehand di sini menghubungkan kalimat kedua ini dengan kalimat sebelumnya. Ya. Selanjutnya, conjunction or atau. Kita bisa menggantikan dengan corresponding connector di sini alternatively atau otherwise. Alternatively artinya sebagai pilihan lain. Otherwise kita bisa artikan jika tidak. Contoh. He has to study regularly. Otherwise he will fail in the exam. Otherwise artinya jika tidak dia akan gagal dalam ujian. Jadi otherwise di sini menghubungkan kalimat kedua dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya conjunction while atau ketika. Ya, di sini artinya same time, pada waktu yang sama atau waktu yang bersamaan. Kita bisa menggantikan while di sini dengan corresponding connectornya di sini meanwhile atau at the same time atau at the same moment. Meanwhile artinya ketika, sementara itu, pada saat itu. At the same time atau at the same moment juga maknanya sama ya. Contoh, he studies law. Dia belajar ilmu hukum. Titik. Meanwhile, he has to work from Monday to Saturday. Sementara itu, ketika itu, dia juga harus bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi di sini meanwhile di sini menghubungkan kalimat kedua ini dengan kalimat sebelumnya. Oke ya, mudah sepertinya. Coba kita cek pemahaman. Tidak banyak-banyak, cuma 4 saja. He needs to submit the paper on time. Titik. Ini ada titik ya. Bla bla bla, it will be too late. Dia harus mengumpulkan makalah tepat waktu. Titik. Kalau tidak, ya tentu saja kita isi di sini kalau tidak ya. Kalau tidak, makalah tersebut akan terlambat. Kalau tidak, dalam bahasa Inggrisnya pakai apa? Otherwise. Oke, betul sekali ya. Nomor 2. The assignment is difficult. Tugas tersebut susah. Titik. Bla bla bla, he has to study first. Ia harus belajar terlebih dulu. Di sini bisa kita pilih yang mana? Bisa kita pilih maka atau sebelumnya ya. Sebelumnya dia harus belajar terlebih dahulu. Kalau kita pilih yang sebelumnya, maka kalau kita pilih maka kita pilihnya therefore. Atau kalau kita pilih sebelumnya, maka di sini kita isinya beforehand. Ya. Tidak baku ya ini ya, therefore atau beforehand, bisa salah satu. Selanjutnya, the assignment is difficult. Tugas itu sulit. Titik. Bla bla bla, he can do it easily. Dia bisa melakukannya dengan mudah. Nah, ini kan berarti namun ya, suatu kontras. Namun dia bisa mengerjakannya dengan mudah. Namun bahasa Inggrisnya but bisa, atau di sini however juga bisa ya. Selanjutnya, the assignment is easy. Tugas itu mudah. Titik. Bla bla bla, he is a diligent student. Dia itu siswa atau mahasiswa yang rajin. Ini bisa kita isikan lagi pula, ditambah lagi in addition. Oke, in addition bisa, moreover juga bisa. Oke ya, semoga membantu penjelasan untuk conjunction serta konektor pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.